melihat dari dokumen YouTube yang ditampilkan oleh Akmal dari Panter Labu terkait dengan kisah kehidupan seorang ibu rumah tangga yang hidup tidak berkecupan, dan fakta dan data itu membuat kita perhatian, ya, membuat kita benar-benar sedih melihat kondisi keluarga yang kategorinya sebagai warga yang miskin, di mana beliau merupakan seorang janda yang telah lama ditinggalkan suami yang bernama Ibu Kartini. Dan Ibu Kartini ini tinggal di rumah yang tidak layak, ya. Tidak layak sama sekali bersama seorang anaknya. Dan menurut beliau, dari video yang saya lihat, ditampilkan oleh Pak Akmal ini, ya, walaupun sudah ada pihak-pihak yang meminta kakak, ya, dengan alasan mungkin untuk dibangun rumah, tapi sampai sekarang itu tidak pernah ada. Dan ibu itu juga masih tinggal di rumah yang sama sekali tidak layak huni. Dan dari data itu kita lihat bahwa Ibu Kartini tinggal di kawasan pedalaman, yaitu memang sangat pedalaman, ya, di Bukit Bata, Lok Nibung, Aceh Timur. Beliau itu tidak punya pencaharian yang tetap, hanya mengutip sawit orang, kemudian yang digaji atau upahnya sangat sedikit, sehingga benar-benar tidak cukup untuk membiayai kehidupannya. Kita bisa melihat, ya, bagaimana beliau kehidupannya serba kekurangan di rumah itu. Memang sangat sedih, ya. Dan anaknya juga, ya, telah besar, bekerja sebagai orang yang memuat sawit orang, dan digaji pun juga cukup. Dia pernah sekolah tapi gagal sekolahnya, gagal pendidikannya karena tidak punya uang. Ya, dia pernah pernah sekolah di pesantren, tapi karena tidak punya uang akhirnya dia gagal. Jadi gambaran itu menunjukkan bahwa keluarga Ibu Kartini ini benar-benar masuk keluarga yang tidak mampu. Selain tidak berkecupan, kita juga melihat gambaran dari video itu, ayah dan ibunya juga tinggal di rumah yang juga tidak layak, sakit sudah 4 tahun sakit, tidak ada orang peduli, ya. Kemudian dia beli obat pun itu adalah dari belas kasihan orang lain. Saya melihat video itu merasakan sedih, ya. Satu segi kita sedih, kenapa masih ada di Aceh keluarga seperti itu. Karena kenapa? Ya, kita melihat bahwa seharusnya dalam konteks Aceh nggak boleh lagi ada keluarga-keluarga seperti itu. Karena dana OSO Aceh itu dari 2008 sampai 2021 itu berjumlah 88,4 triliun. Sangat luar biasa saya pikir dana OSUS ini. Tapi ya, gambaran satu segi kita melihat dana OSUS Aceh terlalu banyak, tapi segi yang lain ketika kita melihat masih ada keluarga seperti itu, ya, di Aceh yang tidak mampu membeli beras, tidak mampu membeli ikan, tidak berkecupan lah sama sekali. Apalagi kita pikir yang lain, saya pikir tidak, apalagi terkait dengan yang lain. Untuk beli beras saja nggak cukup, untuk beli ikan aja nggak ada uang. Sedangkan Aceh itu bertriliun, ya, banyak sekali uang dana OSUS. Tapi kemana dana OSUS itu? Ya, kita melihat bahwa otonomi khusus, ya, itu dimulai sejak adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pasal 183 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh mengamanahkan bahwa dana OSUS khusus merupakan penerimaan pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan,
serta pendanaan pendidikan sosial dan kesehatan. Pada pasal 183 ayat 2 disebutkan bahwa dana otonomi khusus berlaku untuk jangka waktu 20 tahun. Jadi amanah Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh bahwa dana khusus Aceh itu digunakan terutama untuk pengentasan kemiskinan di Aceh. Walaupun hari ini Aceh terkenal sebagai daerah yang kedua termiskin di Sumatera. Ini mungkin tantangan kita ya, tantangan pemimpin kita ke depan ya, untuk melihatlah masyarakat-masyarakat yang terpencil ini, masyarakat kelas bawah ini yang kehidupannya memang masih di pelosok-pelosok itu masih ada ya, kategori-kategori keluarga yang masih seperti itu. Jadi sangat ironi ya, sangat ironi ketika Aceh sebagai daerah yang mempunyai dana otsus 88,4 triliun, tapi pada segi yang lain Aceh itu masih ada rumah-rumah yang ada keluarga-keluarga yang tidak mampu untuk membeli beras, tidak mampu membeli ikan. Itu kan satu gambaran yang sangat-sangat menyedihkan ketika kita lihat dalam kondisi Aceh yang banyak dengan dana otsus. Ini menjadi catatan penting ya, bagi para pemimpin Aceh, terutama yang memimpin Aceh hari ini maupun ke depan, bahwa dalam konteks politik yang selalu saya lihat bahwa ini ada kaitan. Kemiskinan di Aceh itu, gambaran hidup masyarakat Aceh itu ada kaitan, korelasi dengan kepemimpinan ya seseorang. Gambaran dari kepemimpinan seseorang. Ketika masyarakatnya masih hidup ya tidak layak seperti itu gambaran bahwa pemimpin itu tidak mampu untuk mensejahterakan rakyat. Apa pandangan Said Qutb? Dia memberi 3 pilar dalam konteks pemikiran politik Islam. 3 pilar itu adalah: pertama, ketaatan rakyat, kemudian keadilan penguasa, kemudian permusyawaratan. Ketaatan rakyat apa? Ketika rakyat dia taat kepada pemimpin, aturan-aturan yang pemimpin keluarkan, atau taat kepada pemimpin lah khususnya. Dan rakyat tidak akan taat kepada pemimpin ketika kesejahteraan itu enggak ada. Ketika pemimpin yang adil, dia mempeduli terhadap masyarakat, dia peduli terhadap kondisi rakyatnya, itu masyarakat tentunya akan taat. Masyarakat akan mengikuti dia, akan memberi legitimasi kepada dia. Tapi ketika masyarakat miskin, tidak sejahtera, apa artinya pemimpin? Apa arti kita bernegara ketika negara nggak bisa menjamin tentang kehidupan masyarakat? Jadi pemimpin Aceh saya pikir itu harus banyak introspeksi diri terhadap kepemimpinan dan kondisi Aceh hari ini. Satu segi Aceh punya banyak dana otsus yang sangat luar biasa. Tapi segi yang lain, kenapa masih ada ya keluarga yang kurang mampu seperti yang ditampilkan dalam YouTube Pak Akmal ya dari Pantai Labu.